Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tabik pun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadek WIPA, Pak Haris dan Pak Setiadi selaku manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam melaksanakan aksi nyata saya di modul 1.4. Pada kegiatan pagi hari ini saya sebagai CGP diberikan tugas yaitu untuk menyampaikan seminar hasil materi apa yang saya dapatkan di program guru penggerak seperti itu. Bapak Ibu mungkin nanti kita berjalan diskusi. Saya menyampaikan materi dan di akhir kita buka sesi tanya jawab seperti itu. Boleh tanya jawabnya boleh untuk materi umum atau seputar kegiatan CGP boleh. Bapak Ibu semuanya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Firly Hidayat, CGP angkatan 09. Yang pertamanya saya adalah angkatan 08 sebenarnya, tapi karena parkir jadi angkatan 09. Sebenarnya di Waikanan ini tidak semua angkatan itu buka Bapak Ibu. Ini sekarang yang sedang diklat adalah angkatan 9. Sebenarnya di Waikanan cuma ada angkatan 4 yang pertama. 1, 2, 3 tidak ada, langsung ke 4, 4, 5, 6 itu tidak ada. Yang mendaftar di angkatan 5 dan 6 itu pasti parkir, 2 kali parkir ya. Dia masuknya ke angkatan 7 diklatnya. Dan angkatan 8 juga buka, tapi tidak ada diklat. Seperti saya, contohnya. Saya angkatan 8 tapi parkir dulu, ngikut di angkatan 9. Karena di Waikanan ini masih kekurangan pendamping praktek. Nah, di kesempatan ini saya didampingi oleh Bapak Sahri dari SMK Negeri 2 Banjir selaku pendamping praktek dan fasilitator Ibu Suwardi. Mungkin langsung kita ke materi Pak Ibu. Nah, untuk materi pertama dalam pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan materi tentang refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Materi ini saya anggap penting. Kenapa? Karena kita saat ini sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini pembelajaran beda dengan kurikulum yang lama, dan di CGP ini diajarkan semuanya mengacu kepada kurikulum merdeka. Makanya saya sangat menyarankan Bapak Ibu semua untuk mengikuti CGP ini, karena kita tidak tahu seperti apa kurikulum merdeka dan arahnya kemana, masih belum paham. Di CGP ini kita diarahkan untuk memahami lagi kurikulum merdeka. Nanti kita akan masuk. Ini adalah refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara, mengapa kita di CGP ini mengutip banyak sekali filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia? Karena yang pertama, kita diarahkan untuk melakukan atau mengadopsi kurikulum merdeka. Sedangkan kurikulum merdeka itu sendiri itu sudah ada sejak lama yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya pendidikan di Indonesia ini sudah ada tahun 1922. Sebelum kemerdekaan sebenarnya kita sudah ada sekolah. Waktu kita masih dijajah oleh Belanda, sebenarnya kita itu sudah ada sekolah, tapi sekolahnya sekolah tertentu. Sekolahnya adalah sekolah untuk pelayan-pelayan orang-orang Belanda penjajah itu. Dan yang sekolah itu juga orang-orang khusus, orang-orang yang dipilih oleh penjajah Belanda itu disekolahkan. Tujuannya juga buat mereka sendiri, buat menjadi pembantu mereka seperti itu.
Jadi sekolah zaman dulu itu memprihatinkan. Nah, dengan itu waktu penjajahan, masih zaman penjajahan, Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah mendirikan sekolah sebenarnya. Itulah sekolah, ada yang namanya Taman Siswa, mungkin kita masih kenal sekarang. Taman Siswa itu adalah sekolah yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana sekolah Taman Siswa ini dia mengadopsi pembelajaran yang merdeka mengajar. Nah, saya juga sebelumnya bingung dalam mempelajari materi, kenapa kok baru tahun 2023, 2024, kenapa baru kita ada di kumpulan yang namanya kurikulum merdeka gitu. Padahal merdeka itu sudah filosofinya udah ada dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam pengertian Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah memberikan tuntunan. Jadi kita mengajar ini, tujuan dari kurikulum merdeka atau tujuan dari Merdeka Belajar yang dilumurkan saat ini adalah kita cuma sekedar menuntun anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Kita tidak ada faktor paksaan, tidak ada faktor dalam pendidikan itu tidak boleh sebenarnya. Nanti kita akan mempelajari materinya lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam filosofis Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa anak itu mempunyai dua kodrat. Kita kan tugasnya menuntun kodratnya aja seperti itu. Kita cuma menuntun dia aja, mengarahkan dia aja. Nah, sebenarnya anak-anak itu sudah ada dalam diri dia itu ada dua kodrat yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu adalah alam yang mempengaruhi lingkungan mereka sendiri. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa kita itu tidak bisa menjadikan siswa atau anak itu seperti yang kita inginkan. Misalkan anak itu harus patuh, harus sama guru, harus hormat, harus cium tangan. Tidak, kita bukan tidak bisa ya, kita agak sulit karena kita tuh ada faktor alam dan faktor zaman mereka. Zamannya memang udah berubah, itu yang mempengaruhi. Itu yang harus menjadi, kita harus mengerti apa itu latar belakang dari siswa kita itu. Makanya Pak Suku juga bilang kita tidak bisa mengulang masa atau menginginkan seperti kita dulu. Zaman kita sekolah dulu mungkin kita hormat kepada guru, tidak berani ngobrol sama guru, tidak berani bercanda sama guru. Tapi zaman sekarang udah beda, anak-anak itu udah dia seperti menganggap kita seperti teman, tidak ada hormat-hormatnya lagi. Memang kodrat zamannya telah berubah karena banyak sekali yang mempengaruhi anak-anak tersebut, seperti HP, pergaulan, sepeda motor. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak itu di rumah. Yang selanjutnya itu sebenarnya banyak itu materi di modul 1 tentang filosofis itu. Saya cuma mengutip dua aja karena kalau mau dijelaskan itu lebih banyak. Pak Ki Hajar Dewantara juga ada filosofinya yang 3 itu, masih ingat gak itu ya? Ing Arso Sumkowodo, Ing Madia Mangunkarso, Uri Handaya. Di situ diajarkan juga apa itu Ing Arso Sumkowodo, itu nanti dipelajari juga di CGP. Makanya ada orang bilang di CGP itu modul 1 ini yang paling menggugah diri. Ya emang benar Bu, di modul 1 ini program guru penggerak ini menggugah diri kita untuk menjadi guru yang lebih baiknya memang di situ. Itu harus seperti apa? Nah, itu diajarkan di modul 1 ini. Kita menjadi contoh di depan, menjadi pendorong di tengah, dan di belakang bisa kita menjadi dorongan dan support gitu. Kita masuk ke nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini di dalam program guru penggerak ini di modul 2 kita akan diajarkan nilai-nilai untuk menjadi seorang guru penggerak. Bapak Ibu tanpa disadari apa kita tidak mau mengikuti, nanti suatu saat kita akan
dituntun ke arah ini, pasti kita akan dituntun karena ini program pemerintah. Saya sangat saya sudah mengamati program pemerintah itu ya. Seperti dulu ada yang namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Saya adalah angkatan pertama di PPG itu. Sebelum saya mengikuti PPG, ada isu di berita di kementerian bahwa di awal-awal Pak Jokowi dulu menjabat, dia bilang guru itu tidak bisa lagi hanya sekedar duduk aja. Guru itu harus belajar, guru itu tidak boleh berhenti belajar. Saya ingat sendiri berita itu bahwa kementerian itu atau negara itu bukan mengobrak-abrik guru seperti itu ya. Mereka menginginkan seperti itu. Tapi saya tunggu, ternyata benar. Ada keluar yang namanya program PTG yang dulu. Wah benar ini. Dan ada isunya dulu, guru itu harus PTG biar dapat sertifikasi seperti itu ya. Ternyata benar, emang benar. Program pemerintah itu yang sebenarnya awalnya isu jadi kenyataan, harus dilaksanakan. Makanya itu mungkin yang sekarang belum tergerak untuk menjadi CGP, mungkin mikirnya buat anak-anak kita. Enggak juga, saya curiganya di situ. Pasti suatu saat nanti kita diwajibkan. Makanya saya selalu mengikuti dari awal. Seperti PPG juga, saya angkatan pertama seperti itu. Jadi saya kuliah di Medan 1 tahun itu gratis biaya kuliah, biaya aja. Dan subsidi itu cuma 2 angkatan zaman saya dulu. Dan selanjutnya nggak gratis lagi ternyata. Beruntunglah saya ikut yang gratis kan. Nah kayak CGP ini juga saya ngikut aja. Saya kalau program pemerintah itu saya ngeri juga. Ngeri sadar. Kalau mereka mengeluarkan isu ini, pasti kejadian seperti itu. Entah beberapa tahun kemudian pasti kejadian. Mereka mewajibkan. Nah, sama seperti program guru penggerak ini. Ya saya pikir memang program guru penggerak ini bagus memang. Di dalamnya juga materinya juga bagus. Tentang ini bukan tentang kejuruan, tapi tentang pendidikan umum secara umum, baik TK, SD, SMP, SMA. Oke, saya lanjutkan. Ini nilai guru penggerak. Yang pertama itu berpihak pada murid. Setelah mengikuti CGP ini, kita itu diarahkan mengajarnya itu dan belajarnya mengarahkan pada berpihak pada murid. Semuanya kita mementingkan kepentingan murid. Seperti gaya belajarnya juga memang benar-benar merdeka seperti itu. Ya, kita awalnya dengar kata-kata merdeka itu udah gimana lah ya. Tapi memang sebenarnya merdeka itu kita pendidikannya fokus pada murid, berpihak kepada murid. Semuanya untuk demi kepentingan murid. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dia, membantu belajar dia, membantu kesulitan belajar mereka. Yang kedua itu adalah inovatif. Nanti kalau mengikuti guru penggerak juga harus dituntut inovatif, mandiri, kolaboratif dan reflektif. Nah, nilai-nilai ini harus dimiliki oleh setiap calon guru penggerak. Saya juga menyadari kalau di nilai-nilai ini masih belum, tapi ya kita mengikuti aja. Kita harus mulai dari diri, belajar sedikit demi sedikit. Nah, di modul 1.2 ini juga ada yang namanya peran guru penggerak. Nah, yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran ini adalah bagaimana cara kita mengemas, mengondisikan kelas dan memimpin siswa-siswa kita dalam belajar, memimpin pembelajaran. Dan di sini juga sebenarnya memimpin pembelajaran ini adalah mengemas juga, mendesain di bidang kurikulum seperti itu. Yang kedua itu menjadi coach bagi guru lain. Ini berat Bu sebenarnya Bu. Program guru penggerak ini saya rasa saya belum mendapatkan atau belum menguasai betul materinya. Karena seperti itu loh perannya, menjadi coach bagi guru lain. Intinya berarti kita mengajarkan teman-teman kita guru. Nah, di situ juga ada hambatan bagi saya. Kita mikirnya saya ini junior, masih muda, masa seperti itu ya. Masa mau ngajari guru-guru yang lebih senior kan, yang lebih berpengalaman. Nah, makanya ada hambatan-hambatan sendiri. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang terakhir itu menggerakkan komunitas praktisi.
Nah di sini juga kami kemarin diberi tugas juga itu harus membuat komunitas praktisi seperti MGMP atau kelompok kegiatan belajar atau seperti kelompok-kelompok lain harus berkomunitas. Kita lanjut. Nah tujuan dari guru penggerak ini itu sejalur dengan kurikulum Merdeka, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimana ada 6 dimensi, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Itu sejalan dengan kurikulum Merdeka, dengan P5 kita yang saat ini kita laksanakan. Nah, lanjut ke modul 1.3, visi guru penggerak. Ini juga materi menurut saya yang paling berat juga menurut saya. Banyak materi yang berat bagi saya. Berat. Sebenarnya di dalam pembelajaran ini, di modul ini, saya harus bukan mengobrak-abrik. Saya harus merumuskan visi sekolah. Itu yang saya bilang berat. Saya guru biasa, bukan seorang manajemen, tapi saya dituntut untuk melakukan atau menganalisis atau membuat visi sekolah juga. Nah, di situ juga saya merasa berat. Tapi kalau CGP, yaitu merupakan bagian dari manajemen sekolah seperti kurikulum, nah itu sangat cocok menurut saya. Maka kurikulum, maka kesiswaan itu sangat cocok sekali karena mereka punya kekuatan lah, punya di bidang ini. Kemarin kan kita sempat disinggung sama Pak Eko kan ya tentang visi kita. Visi kita kata Pak Eko pas rapat kemarin, visi kita ini jangan kata-katanya jangan seperti itu. Memang benar. Pak Eko tuh dia fasilitator, dia sudah mempelajari materi guru penggeraknya. Makanya dia bisa bilang gitu. Dan ya seperti itulah saya membuat visi untuk diri saya sendiri. Ya, itu pertama itu. Mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan manajemen untuk membicarakan visi sekolah. Nah, di sini disebutkan tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Saya bacakan ini menurut ahli. Untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Nah, di sini juga nanti ada hubungannya dengan budaya positif. Budaya-budaya yang baik di sekolah ini akan dirumuskan dan diangkat menjadi sebuah visi sekolah. Gitu. Nah, di dalam membuat visi misi sekolah ini ada yang dinamakan dengan inquiry apresiatif, di mana itu adalah suatu filosofis atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Sebenarnya banyak materi tentang membuat visi sekolah ini. Ketika kita ingin membuat visi sekolah, itu ada yang namanya prakarsa perubahan, itu adalah alat bantu. Dan ada alat bantu dua lagi, yaitu atap, analisis atap, dan analisis bagja. Tapi di sini saya tidak menjelaskan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lulus CGP ini nanti mempelajari dulu dan membuat visi misi sendiri nanti. Nah, kita masuk ke budaya positif. Ini sebenarnya materi yang diseminarkan hari ini menjadi materi atau tugas yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya mohon maaf ini Bapak Ibu, saya bukan menggurui di sini Bapak Ibu. Saya melaksanakan tugas, saya memohon bantuannya kepada Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas ini. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu terangsang juga atau tergerak nantinya juga untuk mengikuti program guru penggerak dan membuka wawasan seperti apa sih guru penggerak itu. Mungkin selama ini kan belum terlihat pekerjaan saya
saja apa yang saya lakukan. Memang di awal-awal ini kami banyak sibuk sendiri dengan tugas masing-masing. Belum banyak yang kami eksplor atau kegiatan yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru. Selama ini kami baru kegiatannya di kelas berhubungan dengan siswa. Dalam menciptakan budaya positif, pertama yang harus kita ketahui adalah dasar kebutuhan manusia. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Bapak Ibu, kita kan tujuannya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan atau meningkatkan perilaku siswa yang dari kurang baik menjadi hal yang baik seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan dari anak-anak. Makanya dari itu sangat cocok sekali dengan merdeka belajar itu. Jadi kita itu dituntut untuk tahu dulu kebutuhan anak-anak, kebutuhan dasar dari anak-anak itu. Kebutuhannya itu bukan secara umum tapi secara pribadi, orang satu itu lebih bagus. Misalkan ini ada kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup mungkin umumnya sama. Yang kedua, kebutuhan kebebasan. Bapak Ibu di kelas, misalkan ada anak-anak yang lari-lari ke sana ke sini. Nah, kita harus menganalisa apa sih kebutuhan anak itu. Nah, itu di guru penggerak itu diajarkan. Nanti ada contoh-contoh kasus juga nanti di pembelajaran ini dikasih kasus. Anak itu kenapa kok lari-lari, suka keluar, pokoknya lari-lari lah, nggak diam di kelas. Apa sih kebutuhan dia? Nah, itu harus kita ketahui. Ternyata kebutuhan dia adalah kebebasan. Nah, tujuannya juga adalah kita tuh harus mengakomodir juga dari kebutuhan dia itu. Jadi gimana sih cara kita menyikapi kebutuhan anak itu terhadap kebebasan itu juga harus kita pelajari juga di situ. Nah, yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ini kemarin contoh kasusnya adalah perempuan. Ini contoh kasusnya. Dia hasil dari pekerjaan dia atau belajar dia kurang diapresiasi. Jadi dia jadinya males-malesan atau dia belajarnya di kelas. Nah, itu juga harus kita ketahui kebutuhan mereka itu. Harus dipelajari. Yang kedua itu kesenangan, yang terakhir itu kekuasaan. Ini kekuasaan secara umum. Nah, kesenangan juga. Ternyata anak-anak kita itu di kelas saat belajar itu ada yang termotivasi belajar, ada yang tidak mau belajar. Itu karena apa? Itu harus kita identifikasi juga. Harus kita ketahui apa sih dia kebutuhannya apa sih. Ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dia misalkan dia tidak senang dengan gurunya atau dia tidak senang dengan pelajarannya, jadi dia malas-malasan belajar. Ada juga seperti itu ternyata anak-anak itu. Nah, sebagai guru tentunya kita harus respon dengan perilaku anak tersebut, dengan kebutuhan anak. Apa sih kebutuhannya? Dan tujuannya di akhirnya nanti kita harus mengakomodir apa kebutuhan dia dan harus kalau bisa, seandainya bisa kita lengkapi. Kalau memang tidak bisa ya seperti apa gitu kan solusinya. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, mungkin Bapak Ibu kita sering mendengar kata-kata disiplin. Anak-anak, kalian harus disiplin. Sering sekali kita menyebutkan kata-kata itu. Tetapi apa sih makna disiplin itu yang sebenarnya? Secara umum, kata disiplin itu mungkin bisa diartikan kepatuhan atau ketaatan. Nah, kepatuhan atau ketaatan atau mengikuti peraturan. Nah, sebenarnya siapa yang menciptakan kedisiplinan anak-anak tersebut? Nah, selama ini mungkin di sekolah kita cara atau langkah-langkah yang kita terapkan untuk
mendisiplinkan anak itu mungkin dengan aturan ya Bapak Ibu. Mungkin dengan aturan, dengan hukuman, dengan peringatan seperti itu. Nah ternyata hal tersebut sebenarnya bukan satu-satunya solusi. Karena disiplin itu berasal dari dalam diri manusia, dalam diri anak tersebut. Boleh saja kita melakukan beberapa hal untuk melakukan kedisiplinan, tapi kalau anak tersebut memang dalam dirinya tidak bisa disiplin atau tidak mau, maka itu akan susah. Nah, makanya tugas dari kita adalah kita meningkatkan kesadaran. Itu aja kita sebagai menuntun kontrak. Dalam hal disiplin kita meningkatkan kesadarannya aja. Tidak perlu kita mengeluarkan tenaga untuk menghukum, marah atau menggebuk, menyempat seperti itu ya. Zaman sekarang memang tidak boleh lagi. Akan tetapi tugas kita malah semakin berat. Kita harus meningkatkan kesadarannya itu ya. Ngoceh itu lah palingnya kita. Iya, benar. Ngoceh udah sampai kering, berbusa. Berbusa seperti itulah. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari budaya positif itu adalah untuk menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, terutama pada siswa. Di sini muncul lagi yang namanya profil pelajar Pancasila, karena profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan atau ujung tombak dari pendidikan di Indonesia ini, terutama di pendidikan di kurikulum Merdeka. Kita harus pokoknya mengacunya kepada profil pelajar Pancasila P5. Saya sangat bersyukur sekali di sekolah kita, P5 kita yang dikoordinir oleh Pak Ali itu berjalan dengan baik Bapak Ibu. Kami juga sharing dengan teman-teman di CGP lain. Mereka tidak setiap minggu melaksanakannya, bisa tidak setiap hari. Kalau kita kan hari Kamis ya Bapak. Mereka tidak. Mereka cuma ada event-event tertentu yang menceritakan itu P5 sebenarnya. Dan di mana yang lainnya adalah di dalam proses pembelajaran. Penerapannya seperti itu. Nah, beruntung sekali kita di sekolah kita ini ada program tersendiri P5-nya. Itu beruntung sekali. Memang manajemen kita, terutama koordinator itu saya sangat mengapresiasi sekali P5 yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan P5 ini akan membentuk karakter siswa kita menjadi lebih baik. Kita lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai atau budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Di situ ada banyak sikap-sikap murid seperti toleransi, rasa hormat, integritas. Ini banyak lembaga-lembaga yang mengeluarkan ini. Itu ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Ada juga dari 9 pilar karakter Indonesia Tinggi Foundation, dan juga ada The 7 Essential Virtues. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menerapkan sendiri sih apa itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan di sekolah. Dan juga saya beruntung sekali bisa mengajar di SMK Negeri 1 Bantul ini, karena saya pikir ini budaya positif, budayanya udah banyak yang positif gitu, udah banyak yang bagus. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar, yang memiliki pengalaman mengajar di tempat lain mungkin bisa membedakan. Seperti saya banyak pernah mengajar di sekolah di SMK Negeri 1 Sumayota, itu di Palembang, di pedalaman. Itu karakter siswanya beda, kerasnya beda, cara menanganinya juga beda. Nah, untuk di Banjar sendiri itu lebih enak. Saya juga pernah mengajar di SMK Negeri 2 Medan. Wah, itu lebih susah lagi, malah saya hampir berantem kemarin di sana sama siswa. Itu lebih keras lagi. Kita jelitin, dia jelitin juga kalau apalagi Medan. Dan saya juga mengajar di SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Itu
ya sama aja seperti itu. Karena apa ya, budayanya tadi, karakter budayanya, karakter lingkungan, karakter daerah tempat tinggalnya. Kalau untuk di Banjir ini saya sangat beruntung karena di sini karakternya udah bagus, budaya positifnya bagus. Nah, kita masuk ke teori kontrol. Ini ada yang namanya miskonsepsi teori kontrol atau ilusi teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya menyadari bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Benar ya Bapak Ibu? Kita tuh bisa sih nyuruh anak, ayo bersihkan ini. Bisa kan Bapak Ibu? Pasti dia membersihkan. Kamu masukkan baju, pasti dimasukkan sama baju. Nah, kita tuh menyadari bahwa berarti kita tuh bisa mengontrol sesuatu tersebut. Benar ya Bapak Ibu? Sepakat ya? Nah, tetapi ternyata itu adalah sebuah ilusi. Itu sebuah ilusi. Kita mengontrol mereka itu cuma sesaat. Kalau dalam hatinya, dalam dirinya dia nggak mau masukin baju, nanti kita udah jauh dari kita, mereka mengeluarkan baju lagi. Seperti itu. Itu yang namanya ilusi. Kita tuh bisa mengontrol, tapi sebenarnya itu adalah ilusi. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita ngoceh terus di kelas tentang karakter, kita ngoceh terus dan mereka nurut. Nah itu juga kalau bukan dari dirinya, itu adalah sebuah ilusi sebenarnya. Di depan kita aja dia hormat, dia senyum, dia baik kalem. Ternyata nanti kalau udah jauh dari kita, keluar lagi sifat aslinya. Nah, itu yang namanya miskonsepsi teori kontrol. Itu ada kritik juga, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ada sebenarnya sebuah ilusi juga. Nah, bagaimana untuk realnya? Nah, ini adalah posisi kontrol. Kita sebagai guru secara tidak langsung sudah melakukan 5 posisi kontrol ini secara tidak sadar. Saya juga pertama mempelajari materi ini, ternyata ada tuh yang namanya posisi kontrol. Ternyata kita suka menghukum anak itu ada yang dinamakan dengan penghukum. Kita itu sebagai penghukum. Nah, itu ada 5 teori kontrol, posisi kontrol itu. Ini adalah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Yang harus kita miliki. Yang pertama itu penghukum. Penghukum ini sebenarnya sudah tidak efektif lagi dan tidak dianjurkan. Terkadang kita melakukannya tadi. Yang ciri-ciri dari penghukum itu adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Seperti itu. Misalkan ada anak atau siswa yang melakukan kesalahan, pasti spontan kita melakukan hukuman. Nah itu berarti kita tuh posisi kita itu adalah seorang penghukum untuk mengontrol anak itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya bahwa sebenarnya ini tidak boleh lagi dilakukan penghukum itu. Nah, bagaimana kalau nggak boleh menghukum? Ya kan pasti timbul pertanyaan seperti itu. Sedangkan anak itu kalau nggak dihukum ya mana dia berubah gitu ya. Ternyata nanti ada kita tidak bisa melakukan penghukuman itu. Nanti ada caranya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Itu posisi kita. Terkadang anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum. Terkadang kita membuat dia merasa bersalah. Nah seperti itu, yaitu dengan suara melas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu nanti. Yang ketiga adalah teman. Terkadang kita itu menjadi seorang teman bagi mereka, posisi kita itu. Nanti saya jelaskan secara rinci. Yang terakhir, yang keempat itu pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Bapak Ibu, dalam saya akan berbagi pengalaman dalam saya mengajar atau melakukan interaksi kepada siswa. Terkadang kita itu di mana posisi kita seperti itu. Kita tidak bisa memilih apakah posisi kita itu penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau menjadi manajer. Nah, terkadang kalau saya melakukannya di dalam satu kelas itu, ada anak yang nakal atau yang luar biasa, dan ada anak-anak juga yang kalem atau lembut. Itu beda posisi saya kalau saya itu. Terkadang saya melakukan atau berada di posisi teman,
terkadang juga sebagai pemantau, dan terkadang juga manajer. Kalau saya sendiri pribadi, saya memposisikan diri saya berbeda-beda. Untuk anak-anak yang nakal, mungkin saya tidak akan menggunakan posisi sebagai penghukum untuk saat ini. Kalau dulu ya mungkin. Kalau anak-anak udah nakal kita hukum, itu ada indikasi dia akan melawan kepada kita, malah diajaknya berantem. Nah, untuk anak-anak yang nakal, kalau saya ingin saya dekati dalam posisi teman, saya akrab kepada mereka. Gimana sih cara membuat agar anak-anak tersebut tidak melawan kepada kita? Ya itu dulu. Karena kalau anak yang nakal atau yang suka berantem atau yang keras, kalau kita kerasin maka dia akan semakin keras, akan melawan. Mungkin di depan kita dia oke lah, kalau dia nurut atau malu atau dia merasa bersalah, mungkin nanti di akhirnya ban kita yang dikempesin seperti itu. Ya, itu adalah posisi kontrol. Yang selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, setelah mempelajari di modul ini, ternyata kita itu tidak boleh lagi menghukum. Nah, saya minta pendapat juga nanti kepada Bapak Ibu ini. Gimana kalau kita ini tidak bisa menghukum? Tidak boleh ya, padahal kita ini guru. Kok gimana caranya kok tidak boleh menghukum? Kita diarahkan untuk melakukan konsekuensi dan restitusi. Beda itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah kita melakukan hukuman itu secara spontan biasanya. Misalkan ada anak-anak yang terlambat, langsung kita suruh ngepel gitu, atau memungut sampah. Atau ada anak juga yang memecahkan pot misalkan, kita hukum, kita suruh push up, atau kita suruh apa, atau kita main tangan, main kasar, main cubit seperti itu kan, itu namanya posisi menghukum. Sedangkan untuk konsekuensi, ini adalah yang diharapkan dari pembelajaran ini. Kita tuh harus melakukan konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi itu adalah hukuman yang telah kita sepakati dengan siswa. Nah, seperti itu. Ternyata kita tuh bukan menghukum, tapi anak itu menghukum dirinya sendiri berdasarkan kesepakatan. Nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, kita tuh tujuannya seperti itu. Sebisa mungkin kita jangan menghukum anak, biarlah dia menghukum dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara dia menghukum dirinya sendiri? Itu karena kita buat kesepakatan di kelas. Kalau kamu telat, kamu harus jalan jongkok, atau kamu pusing 50 kali. Padahal hukuman itu keras 50 kali. Tapi karena ada kesepakatan, itu jadinya bukan hukuman dari kita, hukuman dari mereka sendiri. Nah, restitusi ini adalah cara untuk kita menangani suatu kasus atau masalah yang terjadi pada anak. Di sini juga kita ada, mungkin ini arahnya ke BK. Kita juga diajarkan menjadi seorang BK, membimbing anak dalam menangani kasusnya. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan kasus permasalahan atau melakukan pelanggaran, itu kita harus urai, harus kita tangani kasus dia itu menggunakan suatu konsep yang namanya segitiga restitusi kalau diajarkan di sini. Mungkin kita sebagai seorang guru bisa kita pernah menangani kasus anak. Misalkan ada anak yang berkelahi, kita bisa menanganinya, menyelesaikan kasusnya itu bisa kita. Tapi kita tuh sebenarnya tidak tahu apa nama tekniknya itu. Ternyata itu ada tekniknya yang namanya segitiga restitusi. Saya juga tidak tahu sebelumnya, belum belajar ini. Ternyata di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, urutan pertama dalam segitiga restitusi ini atau dalam menangani kasus, misalkan terjadi perkelahian antara anak atau ya perkelahian antara anak, misalnya kita contohkan, yang pertama itu menstabilkan identitas. Anak itu Bapak Ibu, dia berantem, dia emosinya lagi muncak. Kalau kita langsung marah, pasti dia baliknya, emosi dia baliknya ke kita. Nah, hal-hal yang seperti itu ada yang namanya menstabilkan identitas dulu. Terus kan
yang nanti kita jelaskan secara rinci di bagian selanjutnya. Ada yang namanya validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini balik ke yang pertama. Nah, menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berbuat kesalahan atau berbuat salah atau melakukan pelanggaran, kita itu jangan langsung mengejas mereka atau memarahi mereka atau kamu bodoh atau kamu ini gimana. Kita ubah dulu identitasnya dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Dengan kata-kata ini contoh kata-katanya yaitu pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seandainya ada anak gimana nih kasih itu anak ya. Nah, misalkan di pertanyaan nomor 3, misalkan ada anak berantem nih, dia lagi emosi. Biarkan dulu dia bercerita, terus kita pertama menanya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pasti udah hatinya pasti melunak Bapak Ibu ya, melunak hatinya pasti. Terusan dengan kata-kata lain, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika anak mengalami permasalahan, pasti hatinya tuh udah melunak dulu. Nah, itu tujuan dari kita, tujuan dari segitiga restitusi itu. Kita stabilkan dulu diri anak itu, kita stabilkan identitasnya. Jangan membuat anak itu merasa salah atau bersalah atau merasa gagal. Sebenarnya banyak ini kata-kata yang bisa kita lakukan. Improvisasi diri. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi yang terutama yang senior-senior pasti sudah sering mengalami ini, menangani kasus-kasus anak. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, ini juga kata-katanya sangat adam sekali menurut saya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, dia tuh melakukan kesalahan, tapi kita nanyakan seperti itu. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, berarti dia apa ya? Tujuannya itu membuat anak itu merasa tidak buruk atau tidak nakal begitu, atau tidak merasa buruk, gagal dengan pertanyaan seperti itu. Contohnya juga kemarin ada anak TKR juga yang berantem di bengkel tuh, kami proses di bengkel ya, kami juga bilang seperti itu. Kamu kalau berantem karena cewek kamu diejek atau cewek kamu diganggu sama orang, kami setuju. Nah, seperti itu. Jadi anak itu malah semangat ya, oh bapak ini mendukung saya gitu. Ya karena dia tujuan dia baik, ceweknya diganggu sama orang lain. Nah, kami setuju. Tapi nanti di ujung-ujungnya kamu tetap salah gitu. Dan kamu harus dihukum juga gitu. Tapi hal yang utamanya dulu, kita tuh membuat dia jangan menjadi orang yang gagal atau orang yang buruk. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan terakhir. Saya yakin proses ini akan berlangsung dengan panjang, tapi tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan anak itu tersebut sendiri dan juga sekolah. Pasti kita akan bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk anak tersebut, yang tujuannya untuk merubah karakter atau merubah kesalahan, yaitu untuk menjadi sesuatu yang keberhasilan, seorang yang berhasil. Mungkin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti pernah menangani kasus kenakalan anak tersebut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pernah mengalaminya, dan setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda. Saya tidak tahu, tidak ada yang namanya salah atau benar caranya dalam menangani kasus itu. Intinya kalau anak itu bisa berubah, bisa mengakui kesalahannya, ya itu bisa dikatakan berhasil. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya pertamanya kaget mempelajari materi ini. Ternyata kelas itu, sekolah itu
atau eh, kelas itu tidak ada yang namanya aturan pada saat itu. Tidak ada yang namanya aturan sekolah sebetulnya. Kamu harus mengikuti aturan sekolah, aturannya ini dari A sampai Z, atau peraturan kelas. Itu ternyata pada saat ini tidak boleh buat aturan. Nah, tapi gimana kita bersekolah kalau tidak ada aturan kan? Nah, ada yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ternyata Bapak Ibu, membuat aturan itu zaman dulu yang kita lakukan, dan pada saat ini kita dituntut untuk melakukan keyakinan atau kesepakatan, di mana keyakinan itu, kalau aturan itu kan sekolah yang membuat, maka kesiswaan atau mereka yang membuat untuk dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Nah, sedangkan sekarang saat ini kita ditugaskan untuk membuat keyakinan atau kesepakatan, di mana kesepakatan itu atau keyakinan itu yang membuat peraturannya itu semua warga sekolah. Jadi kita harus mendengarkan apa kesepakatan atau peraturan yang ingin anak-anak itu buat, seperti itu. Kita harus diskusikan bersama mereka, dan mereka yang membuat aturan. Misalkan rambut, itu sebenarnya mereka berkontribusi juga terhadap aturan itu. Pakaian seperti apa, terus datang sekolah jam berapa, awal pembelajaran, awal pulang sekolah jam berapa, itu sebenarnya harus kita diskusikan dengan seluruh warga sekolah, baik itu siswa dan juga orang tua. Jadi kesepakatan keyakinan itu kita tidak searah dari guru ke siswa aja. Jadi kita harus semua warga sekolah itu terlibat untuk menyusun kesepakatan atau keyakinan itu. Mungkin bisa diceritain ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah prosedur penyusunan keyakinan kelas. Nah, prosedurnya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, membuat peraturan itu kita harus mendengarkan dari warga sekolah, itu siswa, orang tua, bisa juga empok kantin. Nah, itu berkontribusi dalam membuat peraturan sekolah. Bukan satu pihak, bukan sekolah aja yang membuat peraturan. Nah, itu yang saat ini di bawah. Yang kedua itu mencatat semua masukan pada murid. Yang ketiga itu menyusun keyakinan sesuai dengan prosedur kalimat. Kalimatnya harus positif, meninjau kembali, dan menempelnya di kelas. Nanti ada contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 10 TKR. Yang pertama itu yang bisa saya jelaskan, kami membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas yang zaman dulu ya. Tapi sekarang kan keyakinan kelas, berarti kita harus mendengarkan pendapat dari anak-anak. Kita harus gimana sih kelas kita ini biar belajarnya nyaman, aman, tentram, guru-gurunya betah dalam kelas, guru-gurunya fokus dalam mengajar. Nah, ternyata mereka banyak peraturan-peraturan yang diciptakan dari mereka, yang mereka pikirkan. Nah, maka dari itu kita berikan kertas selembar, suruh tulis apa sih yang kamu inginkan, peraturan apa, keyakinan apa yang kamu ingin kamu terapkan di kelas. Seperti itu. Jadi disebar di satu kelas itu disebar. Jadi mereka menulis peraturan-peraturannya. Nah, peraturan itu nanti kita bahas. Setelah dibahas, kita sepakati dan kita tempel. Ternyata Bapak Ibu kemarin saya melakukan di kelas 10 TKR itu, ternyata anak-anak itu tidak ada peraturan yang kesepakatan yang jelek yang mereka tulis. Mereka tuh menginginkan hal yang baik semua ternyata Bapak Ibu. Bahwa belajar itu jangan ribut. Kalau guru menjelaskan tidak boleh ribut. Nah, kata-kata itu banyak sekali muncul di dalam kertas pendapat mereka itu. Yang kedua itu saling menghormati misalkan. Itu banyak juga munculnya seperti itu. Terus tidak boleh keluar masuk kelas. Ternyata mereka tuh banyak juga yang menuliskan itu. Berarti apa artinya? Mereka itu menginginkan hal-hal yang baik sebenarnya untuk kelas mereka sendiri. Mereka peduli sebenarnya. Nah, maka dari itu kita tulis kesepakatan itu, keyakinan itu kita tempel di dinding. Jadi mereka tuh setiap hari baca punya temannya. Oh, teman ini pengennya ini. Oh, teman gue ini pengennya ini. Seperti itu ya. Menarik.
sudah keyakinan, kita tetapkan juga ke konsekuensi. Misalkan apa nih? Misalkan kalian terlambat masuk kelas, apa sih konsekuensinya? Nah, makanya saya bilang di awal tadi, kita tidak boleh menghukum anak, biarlah dia menghukum dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara dia menghukum dirinya sendiri? Yaitu dengan membuat keyakinan atau kesepakatan tadi. Misalkan kalian melanggar keyakinan itu, apa hukumannya? Udah tahu kan? Nah, udah, mereka udah menghukum dirinya sendiri. Maupun mau 100 kali pun kalau udah kita sepakati, pasti mereka melaksanakan. Kalau kita menghukumnya secara sepihak, pasti mereka berat. Suruh pusat 5 kali aja mereka pasti marah-marah. Tapi kalau udah dibuat kesepakatan, mereka akan sadar melaksanakan itu. Yang selanjutnya ini contoh penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini adalah video real di kelas 10 TKR Bapak Ibu. Ini pada hari Selasa, ketika hari Senin atau Selasa, ketika itu Pak Subuh marah-marah sama guru-guru TKR. Gimana ini TKR kok banyak sekali yang tidak masuk? Itu entah saya lupa hari Senin atau hari Selasa itu. Kenapa kok banyak sekali yang tidak masuk? Karena padahal sudah dibintal. Apakah nggak berhasil bintalnya ya? Nah, kalian di guru-guru TKR ini merasa ini juga ya, merasa tertantang juga dan merasa kecil hati juga seperti itu dibilang sama Pak Subuh. Akhirnya kami sidak di kelas 10 TKR memang sedikit anaknya baru. Ternyata mereka ngambil ijazah kalau nggak salah, banyak ini sih. Nah, kami sidak juga di bawah laci mereka itu ternyata sampah semua, tidak dibuang keluar. Mereka jajan di bawah kelas, terus sampahnya disimpan di situ lah, banyak sekali. Ini adalah real, tulisan meja itu dicoret-coret. Nah, dindingnya itu dilukisin Bapak Ibu di belakang situ. Nah, dilukisin gambar setan dan gambar Allah di atasnya, gabung jadi seperti itu. Jadi kami sangat kemarin ya, mencak-mencak juga di kelas. Tuh anaknya sedikit yang datang, dan semua laci meja itu dijungkirkan semua, ternyata sampah semua isinya di dalam laci itu. Nah, saya dengan Pak Dendi di situ, ini berlangsung lama sekali, 3 jam, hampir 3 jam kami sidak marah, baru dibuat peraturan ini. Di sini banyak sekali Pak Dendi yang berbicara karena dia memang benar-benar marah. Pak Dendi memang benar-benar marah. Itu dindingnya dilukis-lukisin, nggak tahu instruksi dari siapa, itu tidak ada yang melukis, itu malah dilukis-lukis sendiri. Akhirnya saat ini dindingnya udah dicat, yang belakang dicat abu-abu kemarin. Ini kita nah ini yang namanya saya tadi membagikan kertas kepada anak-anak tentang keyakinan apa sih yang ingin mereka buat di kelas itu, saya bagikan dan mereka menulis, dan ini sedang dalam kondisi pembahasan keyakinan kelas yang disepakati itu. Nah, di sini lagi-lagi padahal keyakinan yang disepakati itu cuma sedikit, 10 paling. Tapi karena Pak Dendi udah kesel, udah emosi, udah lama sekali ini. Jadi prosesnya lama sekali kemarin. Saya aja nunggu Pak Dendi ngoceh, adanya ini udah dari hari istirahat pertama sampai jam pulang ini nunggu dari ini. Mungkin kita lanjut. Nah, yang terakhir yang saya lakukan adalah menempel apa yang mereka tulis itu di dinding. Jadi mereka itu sadar dengan kesepakatan kelas yang mereka buat. Nah, ini adalah proses menempelnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini belum maksimal, kalau yang lebih baik lagi dibikin
bikin perenang keyakinan kelas itu, ditempel sebagus mungkin, ya kan, karena kemarin mendadak, jadi mereka nulis saya tempel dulu, belum saya perbaiki, harusnya ini diketik ulang baru ditempel lagi. Nah ternyata Bapak Ibu, setelah melakukan ini, membuat kesepakatan ini, saya rasakan 2-3 hari atau seminggu lah itu memang terasa ada perubahan di kelas 10 TKR itu. Mereka yang awalnya tidak memasukkan sepatu, mereka yang memakai sepatu di dalam kelas, mereka membuka pada saat ini, dilepas di pelajaran di jam pagi, karena lantainya dipel sama mereka. Tapi kalau jam udah siang, jam-jam istirahat kedua itu dipakainya lagi kamu. Tanyain, kenapa kamu pakai lagi sepatu? Udah mau pulang Pak, siap-siap katanya. Udah jam siang ini. Tetap lagi. Ini kita lanjut aja di proses menempel. Nah ini proses kemarin yang kami suruh chat, mereka ngechat, akhirnya dinding itu ditutupi walaupun belum selesai, dan kelasnya itu udah berubah, udah menjadi agak, itu udah dipel sama mereka, dan kursi-kursi juga yang tidak terpakai ditaruh di depan karena mereka buat tidur-tiduran kursi di belakang situ. Nah ini adalah satu contoh aja, contoh kesiapan mereka pada saat memulai pelajaran. Kami arahkan untuk duduk siap dulu, baru memberikan salam. Dan sekarang juga perubahan yang terjadi pada anak-anak itu yang saya tekankan, di dalam kelas itu harus ada yang mengingatkan temannya. Misalkan temannya ada yang ribut, ada yang mengingatkan, dan masing-masing orang itu berperan atau berhak mengingatkan temannya lainnya. Jadi setelah saya masuk, kalau saya itu sebenarnya jarang marah di kelas itu, saya perhatiin aja. Ternyata ada, woi, ternyata sekarang udah banyak seperti itu. Diam dulu. Padahal dulu enggak, ribut aja kalau dari itu. Ya mudah-mudahan mereka ini akan tetap begitu mengingatkan sama teman-temannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya atau sharing tentang CGP atau tentang materi, saya persilakan. Sharing aja udah. Ya sekedar ini Bapak Ibu, tugas di aksi nyata saat di tempat ini minimal waktunya itu 60 menit dan maksimal 120 menit. Ini adalah menurut saya ini selama ini tugas terberat. Karena selama ini kita disuruh pakai keyakinan kelas, oke. Bahasa ketiga restitusi, oke, masih diberi. Kalau ini harus menyampaikan seminar minimal 60 menit. Wah, ini saya sebenarnya Bu dari hari Senin sudah menyiapkan ini. Enggak jadi. Mati lampu lah, saya lihat sini 2 hari mati lampu. Baru kemarin acara P5 enggak sempet. Saya cek mati lampu. Sebenarnya itu juga bukan hambatan sebenarnya, karena dari diri saya juga, aduh nggak siap. Tapi ya saya paksain lah hari ini, karena terakhir hari ini hari terakhir. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang CGP, nggak apa-apa. Ya Pak. Baik, Pak Ferry, terima kasih kesempatannya. Hari ini kami sudah tinggal hari ini dengan Pak Ferry terkait dengan saya secara pribadi ini bertanya motivasi kuat dari dalam Pak Ferry sendiri secara pribadi untuk ikut kegiatan. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak sampaikan itu juga bisa mungkin membuka kami sampai saat ini kami belum melakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rinto yang telah bertanya. Pertanyaannya adalah apa motivasi saya mengikuti calon guru penggerak? Sebenarnya
banyak Pak motivasi saya itu Pak. Yang pertama satu tadi saya bilang di awal, program pemerintah ini kayaknya wajib dilakukan, dilaksanakan seperti itu. Saya bilang dari PPG, CGP yang awalnya ini belum wajib, siapa yang mau aja, pertama siapa yang mau aja, siapa yang siap, siapa yang sanggup, nanti malah berubah jadi peraturan yang mengikat gitu. Seperti PPG ini kan dulu enggak PPG, padahal sekarang wajib malah. Kalau enggak PPG nggak bisa sertifikasi gitu. Menurut saya itu adalah peraturan yang mengikat, karena kalau enggak PPG enggak sertifikasi. Nah yang itu makanya saya ikut CGP ini. Ini program pemerintah, pasti ini nanti ujung-ujungnya diwajibkan seperti itu. Makanya saya ngikut di ini. Terus yang kedua juga saya pikir CGP ini kayak belajar biasa, kayak webinar atau seminar kayak Zoom biasa sebelum kayak pelatihan. Karena saya juga sering ikut pelatihan seminggu 3 hari sebelumnya. Tapi ini seperti itu. Ternyata beda, belajarnya malah lebih banyak Pak. Ilmunya lebih banyak malah dapat di CGP. Ya awalnya saya mengeluh Pak. Oh ternyata seperti ini loh gitu kan. Tapi ya setelah diikuti memang kita butuh ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga memang dorongan istri juga saya mengikuti ini. Ikutlah daripada nganggur gitu kan. Saya kan biasanya Sabtu Minggu nganggur. Ya Sabtu Minggu kan di kosan nggak ada kerjaan itu Pak. Di kosan nggak ada kerjaan itu apa namanya suntuk banget. Jadi kalau ada kegiatan saya ikutin. Malah sekarang malah nggak bisa tidur. Ya itu enggak sih. Ya nggak ada hari libur malah. Ya seperti itulah. Mungkin itu Pak jawaban dari saya, motivasi saya itu. Yang pertama tadi, program pemerintah ini pasti akan diwajibkan suatu saat nanti. Dan memang ternyata benar Pak, ketika mengikuti Lokakarya kan kami ketemu dari CGP yang jauh-jauh dari yang lain-lain. Ternyata mereka banyak yang tua-tua Pak, yang udah kelupaan, pokoknya bapak-bapak atau ibu-ibu udah tua-tua, udah sepuh-sepuh. Saya itu berpikir, kenapa sih orang seperti itu masih mau ikut gitu. Ternyata mereka itu kepala sekolah semua. Dan ternyata sekarang ini kepala sekolah itu wajib guru penggerak. Itu kan itu indikasi atau tebaan saya pasti ini diwajibkan pada saat itu. Dan mereka mungkin juga ya, saya bilang sama istri saya, ini kenapa ya kok kepala sekolah yang udah tua-tua kok masih ikut CGP? Mungkin juga karena apa ya, relasi kepala sekolah itu kurang kayaknya. Makanya mereka mengikuti aturan yang benar-benar aturan itu. Mungkin seperti itu Pak. Ada pertanyaan lain dari Bapak? Dan nggak usah ini ya, apa mungkin ada teman-teman yang masih ragu ikut CGP. Pesertanya saya bilang tadi udah banyak yang senior-seniornya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan mengerjakan tugas atau kemampuan, ya kita yang muda-muda ini pasti bisa ngikuti. Karena mereka yang senior-senior juga bisa ngikuti gitu. Apalagi kita yang muda-muda, pasti bisa kok ngikutin. Kalau diskusi juga apa ya gitulah. Orang yang senior itu aja bisa seperti itu kita pasti bisa. Aku mikirnya gitu, bapak ini aja ikut. Bapak itu, aku tahu bapak itu ada teman juga yang di CGP itu kerjanya cuma nyari ikan aja, jala aja ya masih bisa gitu kan. Ngerjakan tugas aja kayak kerjaan aja. Ya mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Sedikit Pak Pilih. Ya, silakan Pak. Ini kan Pak Pilih itu sebagai guru penggerak angkatan ke-9 Pak Pilih ya. Mungkin dari sini dari rekan-rekan kita mungkin ada yang sudah mendaftar dan ada yang berkeinginan ingin mendaftar angkatan sebelumnya. Mungkin boleh ceritakan Pak Pilih sedikit saja
Bicara tentang hambatan ya Pak ya. Pertama memang sih ngikut-ngikut aja, kalau nggak ada pensupportnya kan nggak bisa ya Pak ya. Pertama kita kan belajarnya dari pasti internet itu harus kenceng lah, tapi jangan ragu karena itu diganti duitnya nanti, duit internetnya nanti diganti kalau pas bawa karya ya, itu duit internet. Apalagi ya penghambatnya ya. Yang kedua mungkin kayak laptop atau barang-barang yang kayak HP kan kita kan daring, jadi kita harus belajar LMS itu secara mandiri, secara daring itu melalui laptop ataupun HP. Jadi yang harus support juga, karena kita membuat tugas juga di Canva misalkan. Canva itu pasti kan ada akun-akunnya. Nah kendala teman-teman itu banyak yang mereka pakai Chromebook. Chromebook itu susah, dia harus pakai akun belajar kalau bukan Chromebook. Iya, ID belajar kalau mau login kemana-mana kan. Tapi ada juga teman yang udah berhasil di otak-atik itu bisa juga buka-buka Canva. Iya, laptop, HP juga sih. Nah seperti HP saya ini, kenapa saya ragu melaksanakan ini? Yang pertama HP saya ini RAM-nya kecil, HP-nya udah lama. Makanya kemarin tuh mau ini sebenarnya streaming YouTube Pak. Ternyata streaming YouTube itu subscribernya harus 50. Saya baru berapa kemarin, nyari 50 aja susah Pak, saya share di grup itu. Sekarang baru 51. Dan itu masih belum memenuhi syarat buat streaming. Sudah Pak ya. Nah karena kan kayak ini kan 1 jam. Kalau 1 jam itu kalau streaming kan enak, dia streaming YouTube, udah nanti linknya langsung dikirim ke tugas ke LMS. Nah kalau videonya kan berarti kita harus nyiapin memori yang gede. Terusan itu ngeditnya itu uploadnya kok 1 jam. Gimana itu upload? Saya masih belum terpikir gimana itu ngedit sama nguploadnya itu nanti di YouTube itu berapa jam yang uploadnya. Nah kendala yang ketiga mungkin kalau bagi saya Pak, waktu Pak. Kita kan di SMK ini sebelumnya sampai jam 2.30 lah, jam 3 lah. Nah sedangkan musimnya itu kadang-kadang jam 1 memang ada yang jam 1. Nah kalau saya kebagian malam jam 7 sampai jam 9 Zoomnya. Nah Zoom itu dia tidak setiap hari kalau dia cuma seminggu kadang 2 kali seperti malam, kalau minggu ini malam Kamis sama malam Jumat semalam ya, gitu. Nah itu waktu juga, menyita waktu kita juga masalahnya. Yang kedua waktu mengerjakan tugas. Jadi memang ketika loka karya itu kepala sekolahnya ditanya, Pak apa sih perubahan yang terjadi pada CGP ini setelah hidup ini? Nggak ada Bu katanya, kata kepala sekolahnya. Dia sibuk aja sama laptopnya sendiri-sendiri. Karena memang waktu kerjaan tugasnya Pak. Jadi harus makan waktu sekolah. Kalau jam ngajarnya sedikit enak, kita ada waktu luang kerja juga. Kalau kita full kayak saya kan berapa saya? 32 jam. Ngerjainnya sedangkan pulang ke rumah itu udah ada bayi, nggak bisa lagi buat laptop. Saya kalau Zoom, kalau anak saya belum tidur saya taruh di atas Pak. Udah saya diri aja gitu, dia main-main gitu. Karena nggak bisa, pasti kalau di bawah pukulinya laptop. Iya. Apalagi ngerjain tugas, udah ngerjain tugas males, udah diganggu anak malah. Iya. Kalau di rumah itu ngerjain tugas aja udah males, diganggu anak malah kan. Udah. Makanya saya ngerjain tugas di hari-hari libur. Pas awal-awal itu saya ngerjain tugas setelah anak tidur jam 9, jam 10 gitu. Wah itu badannya capek, ngantuk, sekolah juga tak fokus. Jadi saya kadang-kadang mencuri waktu pas ngajar itu, pas ngajar saya ngerjain tugas. Bisa. Mungkin itu Pak. Apa lagi? Pendukung untuk CGP ini kalau di sekolah mungkin kepala sekolah Pak ya, teman-teman juga mendukung. Rekam. Apa lagi ya?
Nanti pas loka karya itu sebulan sekali di hari Sabtu, kan nggak ganggu jam sekolah kalau kita kan. Di hari Sabtu di Belambangan di SKB itu ada uangnya kok, ada uang transport, ada uang ganti pulsa, sama ada uang hariannya loh. Aman. Salah ya diganti kok. Dan nah apalagi kayak angkatan 10 Bapak ya Pak ya, kan rame-rame tuh orangnya, temennya enak tuh kerjain tugas Pak. Nah kabar, kalau saya kan memang bener-bener sendiri aja kerjain tugas Pak, teman juga nggak ada, teman-teman juga SD, SMP mana kerjain tugas, kerjain sendiri tuh. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Ini saya cerita ya Pak. Sharing aja. Saya sekilas dengar dari sambil diskusi ada yang namanya kesepakatan dan bicarakan. Ini kan gini ya. Ada ratrik atau solusi terkait sampelnya itu, misalnya sekolah itu membuat aturan bangku tidak boleh pindah. Berarti ini kan dipaksakan. Sedangkan dalam teori itu kita membuat kesepakatan. Ada nggak titik temu bahwasanya yang diharapkan sekolah itu adalah rangkaian yang sekian, tapi kesepakatan di anak itu akan jauh itu dari yang akan diharapkan oleh sekolah. Kira-kira trik atau solusi untuk menyamakan kesepakatan yang berarah ke kata tertib sekolah, kira-kira ada nggak gambaran? Terima kasih Pak. Dalam menerapkan kesepakatan sekolah tadi Pak ya, memang benar Pak, itu kita kan ada efek negatif juga sebenarnya kalau kita minta pendapat sama siswa itu kan, dia pasti menginginkan peraturan-peraturan yang buruk lah seperti itu, buruk bagi kita. Nah, untuk contoh dalam mengantisipasi itu saya belum ketemu Pak, tapi di kelas ada juga kemarin yang menulis rambut Pak jangan segini gitu. Sama saya nggak saya bahas Pak, taruhlah nggak ada tulisan itu. Tapi benar memang nggak bisa kita itu mengikuti semua keinginan anak-anak itu nggak bisa. Memang harus ada kontrol juga dari diri kita. Saya juga kemarin bilang apa sih pas di awal-awal sama fasilitator Pak, instrukturnya. Kami dulu mikirnya merdeka mengajar itu, merdeka belajar itu anak-anak itu merdeka banget. Materinya bebas, mereka milih apa yang mereka mau. Tapi ternyata tidak lah. Ibu itu menjelaskan apa Pak, katanya ditanyanya apa beda merdeka dengan bebas. Ternyata merdeka itu masih ada aturan, yang nggak bisa kita lepas aja. Ya makanya saya juga menanya juga apa yang dibuat merdeka ada seperti itu Pak. Mungkin kemasannya aja di sini. Kita mengemas, mengajak mereka membuat peraturan, dan jika ada peraturan yang tidak sesuai mungkin dari kita itu perlu dibahas lanjut Pak. Iya, karena nggak bisa. Kalau kita berkesepakatan di kelas misalnya TPSM, belum tentu berkesepakatannya akan sama di kelas TKJ ya. Ya disitulah ada solusi apa supaya nanti satu sekolah ini mempunyai satu kesepakatan yang sama. Karena diambil dari kata disiplin tadi adalah mematuhi dan melaksanakan aturan yang ada. Aturannya dibalik berarti kesepakatan yang ada. Nah kita kira-kira kalau dalam satu kelas enak kita ngomongnya, tapi kan kita terdiri dari beberapa orang, beberapa siswa, beberapa jurusan. Kalau kesepakatan yang diambil kesepakatan sekolah mungkin bisa. Benar Pak. Untuk selama ini saya belum pernah melihat contoh atau dari Cikini dia membuat kesepakatan sekolah. Kesepakatan itu cuma di kelas saja. Dan di kelas bisa kita menerapkannya Pak. Dan setiap guru malah diwajibkan seperti itu. Nah itu Buat kesepakatan. mungkin sebagai tantangan bagi kita tantangan atau suatu hambatan yang untuk melakukan penerapan disiplin di sekolah.
sebenarnya saya ini apa ya? Saya pikir, saya bilang diri saya, masa saya mau mengobrak-abrik manajemen itu dari visi peraturan sekolah itu. Nah saya ini enggak saya lakukan. Padahal seharusnya itu sudah dibuat rubrik, dibuat kemarin Pak Sari kesini, harusnya saya mau komentar dulu. Ya. Ya, Bapak sebagai agen perubahan munculkan walaupun kita sebagai guru yang tak manajemen, tapi harapan kami melihat yang agak sedikit ini ada suatu perubahan. Oke, terima kasih Pak Ali atas sharingnya. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin bertanya atau sharing tentang CGP. Cukup. Bapak Ibu, mungkin saya akhirkan presentasi saya ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi atau sharing mengenai CGP ini, cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada salah kata dalam saya penyampaian atau ada yang kurang atau yang masih belum paham, saya meminta maaf. Sekali lagi saya meminta maaf di sini, bukan saya menggurui karena saya melaksanakan tugas saya Bapak Ibu. Nanti teman-teman yang CGP berikutnya nanti tugasnya seperti ini juga. Saya tidak tahu apakah tugasnya nanti lebih lama lagi karena menurut seri kemarin angkatan-angkatan sebelumnya enggak selama ini durasinya. Ada yang makin kesini makin lama katanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.